Bisakah kelakuan nakal dari oknum DC pinjol itu menjadi suatu alasan buat kalian stop dan berhenti membayar tagihan hutang kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Sister Pinjol. Di video ini kita bakal membahas tentang resiko dan juga solusi terkait gagal bayar atau telat bayar di aplikasi pinjol atau pinjaman online. Kemudian buat teman-teman yang mungkin saat ini lagi galbay atau nggak bisa bayar tagihan utang kalian, teman-teman nggak perlu takut, apalagi terlalu khawatir. Tapi sebelum itu kita mesti menyamakan atau memahami perspektif yang sama terkait apa aja resiko ketika kali ini galbay di pinjaman online. Karena ya buat teman-teman yang mungkin masih awam tentang dunia perpinjolan, tentang pinjaman online dan juga resiko-resikonya ketika kalian galbay, itu kalian bakal menjadi target yang empuk oleh oknum-oknum dari DC pinjol yang nakal. Teman-teman yang masih awam ini mudah buat dimanipulasi, ditekan, dan juga diancam sama DC. DC bahkan sampai berani untuk mengancam dan menipu kalian. Misal, oknum DC ini bakal menakut-nakuti teman-teman seperti kalian yang ketika galbay di pinjol, maka diancam bakal dipidanakan atau dipenjarakan karena nggak bisa bayar hutang. Ada juga yang bahkan sampai diancam bakal disita aset-aset berharganya dan dipanggil polisi. Tapi hal ini tuh nggak benar ya teman-teman. Itu tuh cuma hoax dan hanya akal-akalan mereka aja buat menakut-nakuti teman-teman yang masih awam di dunia pinjol. Hutang pinjaman online dan masalah hutang piutang itu masuknya ke ranah hukum perdata, sehingga kalian nggak akan bisa dipenjara apalagi ditangkap polisi, walaupun kalian ini nggak bisa membayar hutang kalian. Kemudian, teman-teman, tugas DC atau debt collector yang sebenarnya itu hanyalah buat mengingatkan teman-teman untuk segera membayar hutang. Dan itu pun harus sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang sudah ditetapkan nih sama OJK, yaitu di POJK ya. Kemudian DC itu juga nggak berhak buat meminta uang kepada teman-teman untuk dibayarkan pada mereka. Jika mereka melakukan hal seperti itu, maka ya apa yang telah mereka lakukan itu sudah melanggar aturan dan ketentuan dari OJK. Karena sesuatu yang dilakukan secara online itu harus dikembalikan secara online pula. Karena hal ini adalah aturan yang sudah ditentukan sama OJK. Kemudian bagaimana kalian menghadapi nih ancaman-ancaman dari DC? Jadi buat teman-teman, kalian mesti untuk mengumpulkan bukti-bukti jika kalian ini mendapatkan ancaman atau kekerasan dari DC. Teman-teman bisa ancam balik dan melaporkan hal ini ke polisi dengan bukti yang ada yang sudah kalian kumpulkan tadi. Karena teman-teman, DC itu juga sebenarnya takut dan paling malas ke orang-orang yang galbay tapi nekat dan juga paham mengenai hukum hutang piutang. Maka dari itu, orang-orang yang paham hukum itu bakal menjadi lebih sulit buat ditekan atau diperas nih sama oknum DC pinjaman online. Teman-teman, hutang pinjol itu nggak bisa atau nggak bakal berdampak buruk ketika kalian ini berhenti membayar sekarang atau besok karena keadaan yang memaksa kalian karena nggak bisa untuk membayar hutang saat ini. Jika teman-teman ini yakin bisa membayar dalam beberapa hari, maka tunggu tanggal tersebut untuk membayarnya. Tapi kalau misal teman-teman ini nggak punya uang atau nggak tahu nih kapan kalian akhirnya bisa membayar hutang atau tagihan kalian, ya udah kalian bisa galbaikan dulu dan pasrahkan saja karena denda bakal berhenti sesuai dengan aturan, yaitu 100% dari jumlah pinjamannya. Dan insya Allah bakal baik-baik aja buat teman-teman yang nggak bisa bayar hutang tagihan saat ini juga. Gak perlu dipaksakan teman-teman untuk lunasi hutang saat ini atau untuk menutupi hutang saat ini dengan mencari dana talangan, pinjam di aplikasi pinjol yang lain atau pinjam dimanapun itu. Karena ketika kalian melakukan hal ini, kalian sama aja gali lubang dan tutup lubang. Dan hutang kalian ini bakal semakin besar dari hutang kalian yang sebelumnya. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.